Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fauzi Wijaya dengan NPM 2221020201. Saya dari kelas Hukum Tata Negara kelas E. Oke, di sini saya ingin mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Hervin dengan mata kuliah Fikih Munakahat. Dan di sini saya akan membahas tentang materi pembatalan nikah, fasakh, dan meninggal dunia. Oke, apa sih itu pembatalan perkawinan atau pembatalan pernikahan? Eh, Pembatalan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal, ada pasalnya nih. Menurut pasal menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya batal perkawinan dan adalah pembatalan hubungan suami istri, tidak sah dilangsungkan akad nikah. Karena itu ya tidak sah. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang terdapat dalam pasal 22, terus pasal 24 dan pasal 23, setelah itu pasal 28. Syarat-syarat perkawinan. Kita bahas syarat-syarat perkawinan dulu. Syarat perkawinan bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, yaitu yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Terus yang kedua, melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Terus yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai umur 16. Terus yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Yang kelima, apabila suami istri yang telah cerai atau kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya. Bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu atau disebut dengan, kalau di dalam Islam kita mengenalnya dengan masa iddah. Gitu. Syarat-syaratnya perkawinan itu secara formal, yang secara formal tadi kan secara material, sekarang secara formal diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Setiap orang, secara singkat formal ini diuraikan sebagai berikut. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Lalu setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan, lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut pada pasal 6 sampai pasal 7. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain nama, unsur agama, pekerjaan dan pekerjaan calon pengantin. Yang kedua, hari, tanggal, dan jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan, terdapat pada pasal 8 sampai 9. Nah, fasakh. Apa sih itu fasakh? Fasakh berasal dari bahasa Arab, dari akar kata fa, sin, dan kha, yang secara etimologi berarti membatalkan, atau juga fasakh berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami atau istri. Manakala dalam KBBI, fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan hak pembatalan hak suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama. Itu ya. Langsung fasakh nikah bagian ini dari cara membatalkan pernikahan, baik berasal dari pihak suami atau pihak istri atau sebab-sebab tertentu. Nah, itu ada sebab-sebab tertentu kalau ada fasakh. Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh.
hukum fasah boleh. Hukum fasah ini diperbolehkan berarti dalam Islam. Disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasah. Misalnya fasah karena catat ataupun fasah karena yang lainnya. Dasar hukum fasah itu apa sih sebenarnya? Nah, kita akan bahas dulu ya. Pada dasarnya hukum fasah itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh atau tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasah ialah seseorang atau kedua suami istri merasa merugikan atau dirugikan oleh pihak yang dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suatu atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Fasah nikah diperbolehkan bagi seorang istri yang mukalaf. Apa itu mukalaf? Baligh atau berakal kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu 1 mud atau kesulitan memberikan pakaian yang wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu fasah tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk meskipun tidak terasa enak. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata perbuatan itu munculnya dari saya, apabila ada kelebihan itu munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Hervin saya ucapkan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih saya ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.